biarin aja lah. Ya tanggapan aku nggak masalah gitu. Jadi karena memang aku cari duitnya kan selama ini kan aku terkenal bukan dari sosmed gitu, tapi dari teman-teman wartawan. Seandainya pun Dewi Persik nggak main sosmed, teman wartawan banyak main sosmed. Jadi buat aku apa ya? Aku merasa berterima kasih atas atas supportnya yang luar biasa. Hampir 18 tahun aku berkarir. Dari aku lahir, aku nggak tahu dunia sosmed. Aku taunya teman-teman wartawan memberitakan aku aja. Bener nggak logikanya? Kan aku baru-baru ini aja ada IG itu kan baru. Terus kemudian ada Twitter, ada aplikasi TokTok. Nah, ya aku kan diusir dari TokTok kan. Sama akun-akun bodong. Nggak tahu lah ya, entah itu akun bodong atau akun beneran. Semenjak ada Dewi Persik katanya keributan terjadi di akun itu, di aplikasi itu. Terus aku bilang gini loh, seandainya pun tidak ada aku di sana guys, banyak foto-foto aku dan gambar-gambar aku, orang-orang mengatasnamakan aku. Jadi seandainya pun memang kebetulan aku centrang biru, karena memang kebetulan aku sudah memberikan biodata lengkap aku. Sebelum-sebelumnya aku tidak memberikan biodata lengkap. Terus kenapa aku dimarahin? Karena aku ada di aplikasi. Lucu aja kalau aku dimarahin gitu loh. Maksudnya itu seandainya pun aku nggak aktif, orang lain pun juga bisa aktif kayak fans aku. Mungkin mereka bikin. Jadi kenapa harus dipermasalahkan adanya Dewi Persik di situ? Sebenarnya sih nggak usah takut. Sebenarnya sih gini, nggak usah takut rezeki diambil saya. Logika kan gitu mbak. Rezeki semua itu sudah ada yang mengatur. Bagaimana caranya kita bisa katanya, kamu itu kan bisanya di TV aja katanya. Kamu itu kan bisanya di TV aja. Sekarang tuh sudah zaman digital. Justru adanya zaman digital seperti sekarang ini malah mempermudah TV. Karena kita bisa streaming, bisa efisiensi waktu. Kalau misalkan nih mau nonton Trans TV, tinggal buka aja streaming Trans TV, mau nonton TV lain tinggal di streaming, ibaratnya kayak gitu. Jadi tinggal di mobil, bukan berarti TV-nya yang dibawa di mobil mas. Itu bedanya kalau artis. Mbak, kok bisa sih? Aku kan di TV kerja sesuai dengan skenario. Kalau udah di TV itu udah pasti gimmick yang main. Karena memang ada aturan bergimmick. Karena kita pun gimmick bukan sendiri, nggak boleh egois. Pasti bintang tamu, kru, tim itu dijadiin satu, nanti ada begini. Nah kalau misalkan tiba-tiba dia ngomentarin saya, menyebut saya di dunia sosmed ketika lagi kerja, kan aneh. Sedangkan dia tahu bahwa aku jadi kontroversi. Karen Delano, lu jujur ngomong juga dong. Lu mentang-mentang semua orang memuja lo ya. Dia kan sebagai orang baik di situ disuruh perannya, aku perannya sebagai antagonis. Ya gua yang dicercer sama orang. Dan dia baik, maksud gue itu teman-teman tuh yang ngomong dong ya, speak up ya mam. Iya bantuin gue. Ini gue bener-bener, aku kalau si Inasa sama si Lian itu sebagai host yang ini Naca. Kalau aku sebagai yang kontroversi, jadi yang menghajar karena memang kan di sini kan intinya itu aku yang menghajar dia, kalau si Karen Delano membela si dia gitu. Lagi males mbak, banyak yang pansos. Enggak lagi aku sama keluargaku lagi enggak lah, maksudnya selama ini alhamdulillah. Seandainya pun aku di sosmed, maaf ibu, nggak ada kesombongan dalam hati aku. Aku nggak makan dari Instagram sayang. Aku juga nggak makan dari TokTok, itu cuma hiburan untuk saya. Gitu loh. Jadi seandainya pun ada saya menawarkan produk, itu biasanya punya teman-teman artis dan mereka nggak bayar. Free of charge. Seandainya pun bayar ya, itu adalah salah satu yang iconic sister. Itu teman aku juga. Sampai saat ini pun aku bahkan dimintain tolong lagi untuk, saya nggak mau, bukan apa, karena saya punya produk sendiri. Gitu loh. Dan siapa sih yang nggak mau duit? Lah kalau misalkan Dewi Persik ada di sosmed, bukan saya yang promosi, terkadang banyak teman-teman wartawan media yang mempromosikan saya, gimana dong? Terus kalian kalau mau marah jangan marah dong, Dewi Persik ada di sosmed. Marahin aja semua wartawan itu, ngapain Dewi Persik ada di sosmed? Logikanya begitu. Jadi
gimana sih? Jadi mereka pemikirannya, aku nggak ngerti nih, pemikiran digital mereka tuh maksudnya bagaimana? Katanya orang yang sering masuk di TV itu nggak laku. Jadi saya bingung, itu dari mana ya? Gitu. Jadi buat aku sebenarnya sih mau laku atau enggak, kalau kamu menikmati hidup kamu akan bahagia. Kamu nggak peduli orang itu mau laku, orang itu mau apa di sosmed. Tapi kalau misalkan kamu menderita hidupnya, kamu pasti akan ngurusin orang, ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi mendingan kamu banyak, kalau Islam, kamu banyak-banyak istighfar. Kalau beragama berbeda, kamu harus banyak-banyak ibadah supaya hati kamu lebih tenang. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu hanya sebuah konten, terus kamu menghina orang lain, menurut saya nih ya, Mbak, kamu salah tempat. Karena tidak memberikan value yang bagus buat kita semua. Jadi kalau memang kamu ingin berakting, kamu casting. Jadi nanti kamu akan diarahkan oleh director apakah kamu sebagai protagonis atau antagonis. Loh, kalau kayak gini bisa menimbulkan dosa. Anak kecil main tok-tok, dilihatin, dicontoh. Akhirnya apa? Gua nggak mau pakai handphone itu, jelek, kamu orang miskin. Gua mau pakai handphone yang ini, begitu. Banyak loh Mbak, anak-anak kecil sudah mengikuti. Satu lagi anakku, kalau misalkan banyak teman-temannya, kamu naik mobil apa, merek apa, kamu makan apa, nah kok tahu tempe sih, ini lo makan kerapu, orang kaya, jadi tontonan nggak bener Mbak, gitu. Udah gitu nanti menghajar artis ini, menghajar artis itu, padahal nggak kenal. Dibenarkan nggak itu? Nggak bener kayak gitu. Sampai kapan? Sampai aku kepengen aja. Nggak ada waktu tertentu. Nggak ada waktu tertentu, sampai aku kepengen aja. Karena bagaimanapun aku punya keluarga, punya orang tua. Wah ini bahaya nih, terlalu ini. Kalau ibaratnya aplikasi itu kan seperti Facebook, seperti ya dong aplikasi. Jadi terkadang mungkin sekarang lagi bintang terang, suatu saat ada gantian lagi aplikasi yang baru, orang pindah lagi ke sini, aplikasi baru pindah. Kalau ke TV kan sampai kapanpun media yang luas. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjatuhkan orang lain, kamu harus koreksi diri kamu sendiri. Nggak gampang loh menjatuhkan orang lain itu. Kamu harus punya senjata yang banyak. Karena kalau misalkan manusia itu tidak emosi, itu bukan manusia namanya. Kalau aku sih memang manusia, tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga ada titik di mana wah ini anak sudah kurang ajar gitu. Jadi aku tidak bisa jadi orang yang alim terus, itu nggak mungkin. Karena suatu saat aku pasti jadi orang yang nggak beres. Kadang aku pernah bilang, kadang aku pingin gila, kadang gue pingin sendiri, kadang gue pingin jadi perempuan soleha, kadang gue pingin, itu manusiawi menurut saya. Karena aku nggak akan mungkin bisa diatur orang lain. Tapi aku mengucapkan terima kasih banyak karena sampai saat ini fans aku semuanya masih bisa menikmati karya-karyaku. Ya kalau misalkan yang benci wajar, namanya dunia entertain kan pasti ada pro dan kontra Mbak. Tapi mudah-mudahan masyarakat Indonesia saya yakin sudah lebih pintar, apalagi zaman digital. Ingat, walaupun kita zaman digital, jangan pernah melupakan peradaban yang terjadi di antara kita semuanya. Tetap harus ada ini loh, kalau ingin dihormati itu tetap harus ada, oh ini orang yang lebih tua, oh ini orang yang anak-anak muda, yang kita bisa aja merangkul siapapun, atau kita bisa aja respect sama siapapun. Kan ada yang bilang gini, lihat dulu dong siapa yang dihormati atau siapa yang jadi panutan. Tidak ada salahnya, itu benar. Tapi kita tidak mengajarkan sebuah keburukan kok. Kalau udah permainan TV itu berarti udah drama. Kalian jangan sampai kemakan sama playing victim gitu loh. Maksudnya gini, jangan sampai dimanfaatkan, walaupun ini digital yang sekarang ini berperan. Jangan sampai dijadikan, maaf ya Mbak, kayak kemarin aku kerja di TV Trans 7. Aku tuh ngeprank marah-marah Anwar, ya. Itu dijadiin konten, ditaruh Dewi Persik emosi, ketemu astagfirullah, akhirnya aku dihujat mati-matian, sampai aku dibilang mandul, sampai aku dibilang ini, sampai orang tua diikut-ikutkan serta di situ banyak akun-akun. Saya gini, miris. Jadi di freeze gitu ya. Padahal orang-orang yang bilang itu prank loh, itu prank, tetap gue disalahin Mbak. Tidak sampai dibilang gini, kenapa prank diambil? Astagfirullahaladzim, salah lagi gue bilang. Jadi percuma, kita ngejelasin pun juga percuma Mbak. Udah gitu satu lagi Mbak, aku pernah sama AA ceritanya main prank-prankan. Aku suruh AA ini ceritanya ditipu 500 juta.
videonya itu di tok itu dipotong, dijadiin Dewi Persik kalau marah sama suami seperti itu. Ngejelasin juga percuma aku nggak kenal sama mereka. Jadi aku cuma bisa gini sama Tuhan, terserah Allah lah, mau dikasih rezeki syukur, nggak dikasih juga saya yakin kok nanti ada jawabannya sendiri. Karena orang yang sirik itu dikasih tahu tetap aja jelek di mata mereka. Jadi bagi aku nggak perlu aku pembelaan. Yang penting gue udah jelasin bahwa gue lagi syuting itu, saya nggak apa-apa. Malah justru aku bilang ikutin aja alamatnya di mana. Tiba-tiba hilang. Udah hilang, tiba-tiba hilang akun itu. Jadi aku nggak masalah sih, intinya pokoknya misalkan aku udah bilang bahwa gue saat ini akunnya tidak hilang, masih ada, tapi aku pengen menghidupi dunia nyata gitu. Gue udah dunia halunya udah di tok. Kenapa gue main aplikasi tok itu pun karena Lebi, ponakan aku mbak, mainnya gini, joget, dan aku main tok itu jujur ya karena aku pingin ngedance. Lah lama-lama kok yo bukan jadi ngedance, jadi ngegibah. Aduh, aku jadi males gitu. Terkadang aku manusia biasa yang kepingin ngomong gitu bahwa gue nggak kayak gitu loh, gitu. Tapi nggak bisa gitu loh. Gitu ya, Mami ya. Pernah ngomong, gue udah dikata-katain. Jadi aku jadi serba salah, ini salah itu salah. Jadi ya udah gue mainan bibir aja gitu terakhir gitu. Jadi karena udahlah